Reza Gladys disebut melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 lalu terkait dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini laporan Reza Gladys telah naik ke tahap penyidikan. Permasalahan ini bermula saat Reza Gladys merasa Nikita Mirzani menjelek-jelekan produk skincare miliknya ketika live. Tidak terima produknya dijelekkan, Reza Gladys pun langsung menghubungi Nikita Mirzani pada 13 November 2024 untuk meminta penjelasan. Reza Gladys mengirimkan pesan singkat ke Mail Saputra, asisten Nikita Mirzani. Reza Gladys awalnya berniat untuk menjalin silaturahmi dengan Nikita Mirzani. Namun, ia justru mendapat respon yang tidak mengenakan dari asisten Nikita Mirzani itu. Mail disebut melontarkan ucapan yang mengarah ke ancaman. Reza Gladys mengaku Nikita Mirzani melalui asistennya meminta uang sejumlah 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Karena merasa terancam, Reza Gladys langsung mengirimkan uang senilai 2 miliar rupiah ke rekening atas nama tertentu yang diminta Nikita Mirzani. Keesokan harinya, Reza Gladys kembali mengirimkan 2 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Atas laporan Reza Gladys tersebut, polisi pun telah memeriksa Nikita Mirzani. Nikita Mirzani membantah telah melakukan dugaan pemerasan seperti yang dituduhkan Reza Gladys. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi guys, dalam kasusnya Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys ini memang ada banyak hal yang bisa kita analisis ya guys. Salah satunya adalah pernyataan dari Dr. Reza Gladys sebelum adanya laporan, di mana beliau meminta maaf dan mengakui ada masalah di produk skincare-nya. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi eskalasi kasus ini. Nah, pertanyaan sekarang guys, apakah kasus ini murni pemerasan ataukah ada kepentingan bisnis yang lebih besar yang bermain di belakangnya? Kita juga harus melihat ya guys, secara lebih luas bahwa industri skincare saat ini sedang dalam sorotan dan opini publik sangat berpengaruh dalam membentuk narasi. Dan satu hal ya guys, hukum itu bekerja dengan asas praduga tidak bersalah dan kebenaran sejati akan terungkap di pengadilan. Jadi mari kita terus berpikir kritis dan tidak langsung terjebak dalam framing yang belum tentu objektif. Gua masih nggak habis pikir nih sama owner-owner skincare yang ada di Indonesia nih, khususnya yang pada dablek-dablek, ngeyel-ngeyel, bodoh-bodoh. Gue mau tanya sama lu pada, lu masih pada punya otak gak buat mikir? Ini masih berfungsi gak nih? Hah? Yang begiang-begiang badannya tuh yang banyakkan dosa tuh, ngebohongin orang. Lu kalau udah tahu lu salah, ngaku, jangan muter-muter. Ini kagak, udah banyak tete abang kucing alasannya. Hah? Lu tuh pernah nggak lo mikir gini, aduh kalau gue jualan begini ntar bahaya nih, orang beli kasihan, ntar orang jadi bahaya nih, mukanya iritasi, ini bisa nggak lo mikir begitu? Hah? Tampang pada alim, pakai kerudung, kelakuan pada kayak dajal lu, makanya pada begiang badan lu no, banyak dosa sih lu. Orang kalau udah tahu lo salah, jualan krimnya itu salah, ngaku, ya, udah lu ngaku, jujur, lo beresin semua tuh. Hah? Bukan apa-apa nih kalau yang pakai krimnya cuman keluarga lu doang sih nggak apa-apa. Ini orang lain yang lo jual tuh, ini jual lu ke orang-orang yang beli di sono noh, di pelosok-pelosok, di kota-kota lain begitu. Hah? Jangan sampai gue selpet lu. Jadi perempuan kagak ada hati nuraninya banget lu. Surat terbuka teruntuk Dr. Reza Gladys. Yang kebetulan juga lagi viral banget. Yang konon katanya produknya tidak mendapatkan approve dari salah satu reviewer dan dinyatakan produknya jelek. Aduh, makanya kenapa saya di sini tertarik banget untuk menantang beliau memberikan pembuktian terhadap netizen. Dok, kebetulan nih dok ya, muka saya sekarang sedang breakout banget jerawat di mana-mana nih. Ini jerawat di mana-mana, bekas jerawat di mana-mana. Muka saya breakout, kusam, berminyak dan dekil. Ini sama sekali saya tidak menggunakan filter, makanya saya tertarik untuk menantang beliau buktikan terhadap netizen dok. Karena sekarang saya tahu netizen sudah tidak percaya lagi dengan apa itu approve, apa itu tidak approve. Karena yang di approve belum tentu baik dan yang tidak di approve belum tentu buruk. Saya menantang beliau karena saya juga ngefans sama beliau, karena saya juga mengikuti beliau, dan kemarin saya sempat nonton videonya beliau beberapa yang katanya yang bisa stit videonya akan diberikan fasilitas 3 bulan perawatan gratis yang tertarik menggunakan skincare-nya beliau. Makanya saya di sini saya menantang beliau untuk memberikan pembuktian terhadap netizen. Nih, dari muka yang seperti ini setelah dirawat 3 bulan bagaimana hasilnya? Buktikan dok.
produktif hubungannya dengan NM dan juga Dr. O ternyata dugaan kasus pemerasan. Pihak NM mati-matian membantah, bahkan nantangin kepada Dr. R untuk mengucapkan kalau dia diperas oleh NM, ditantangin. Kemudian pengacaranya mengatakan bahwa dalam kasus pemerasan itu harus ada unsur pengancaman. Dibantah lagi sama pengacaranya. Tapi mari kita sama-sama dengarkan press release dari Bapak Polisi dari Polda Metro Jaya berikut ini. 5 miliar rupiah ya untuk sebuah pertolongan bagi Dr. R. 5 miliar rupiah sendirian atau ada pembagiannya? Oke. Kita serahkan saja kepada Pak Polisi untuk memecahkan kasus ini. Karena Bapak Polisi sudah berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini. Jadi kita tunggu saja perkembangan dari kasus ini. Tapi ngomong-ngomong, buat orang yang ngomong bahwa NM itu punya power, gini deh. Orang yang punya power itu nggak besar mulut keluar-keluar di sosial media, tapi langsung take action. Contohnya SP dari J99 yang tanpa keluar-keluar langsung melaporkan IZ dan laporannya langsung diurus dan sudah ditetapkan sebagai tersangka sekarang. Juga Dr. R yang tanpa keluar-keluar, ngancam sana ngancam sini, besar mulut di sosial media, tapi langsung take action, langsung laporin, langsung diurusin, dan 4 orang sudah diperiksa. Meledak 5M-ku. Oh, pesan khusus buat mas-mas yang bertanya, kenapa video yang saya stitch itu saya hapus? Because I know I cannot force your opinion to be the same as mine. I do me, you do you, and it doesn't mean that I'm afraid because I posted 3 videos afterwards. And I stand up for Loli. Dan sangat nunggu banget nih buat hari Kamis, karena katanya hari Senin kemarin mau ada press conference. Loli mau ngomong, tapi mundur lagi ke hari Kamis. Jadi nungguin banget nih buat hari Kamis. Doa yang terbaik buat Loli. I support you. I pray that wherever you are safe. Dan semoga benar-benar bisa berbaikan dengan ibunya. Semoga bisa kembali lagi bersama-sama dengan keluarganya. Nanti bisa lebaran bareng bersama dengan keluarganya. I stand up for Loli. Kalian tahu tukang parkir minimarket kan? Pada bayar parkiran ke mereka nggak? Kenapa? Ada keharusan? Mereka mengancam? Atau kamu sedang menyuap tukang parkir? Yuk kita bahas. Aku sekarang sebagai netizen mau membahas review skincare yang berujung dugaan pemerasan atau dugaan penyuapan. Mungkin aku termasuk salah satu yang terpaksa terseret dalam kasus ini sejak awal, karena saya memberikan counter opini terhadap konten dokter detektif yang menyalahi ketentuan kefarmasian, yaitu keilmuan saya. Nah, lucunya counter opini itu malah mendapatkan serangan. Justru dari reaksi serangan ini membuat saya semakin tertarik untuk mengulik lebih lanjut. Selama 3-4 bulan ini, saya melihat suatu pola bagaimana jejak digital dibangun dan mempengaruhi opini masyarakat. Pola pertama, setiap konten atau komentar yang bertentangan dengan narasi dokter detektif akan mendapatkan serangan, sehingga membuat narasi seakan akun tersebut tidak layak dipercaya atau bahkan tidak layak didengarkan. Nah, serangan ini tidak hanya di komentar tetapi sampai kepada DM dengan kata-kata bully, pelecehan, dan kekerasan. Semua itu karena dokter detektif tidak mampu mengklarifikasi atau menjelaskan counter opini yang disampaikan kepadanya. Pola kedua adalah narasi yang melebar kemana-mana. Hal yang ditampilkan oleh dokter detektif adalah review skincare berdasarkan uji lab yang mana adalah suatu hal yang saintifik dan eksakta. Ketika kita memberikan counter opini kepada konten dokter detektif, dia tidak mampu untuk memberikan penjelasan yang lebih ilmiah. Akhirnya, narasinya dibuat melebar kemana-mana, dari SIP, review baju, sampai umroh. Dan juga musuh dokter detektif harus jadi musuh semua orang. Pola ketiga adalah terhadap brand yang di-review. Ada yang overclaim sehingga tidak approve, dan ada yang di-approve. Nah, kata-kata approve dan tidak approve ini ternyata mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap jejak digital yang terbangun.
Brand yang tidak di-approve mendapatkan serangan yang luar biasa di konten-konten maupun live jualan brand tersebut. Berbanding terbalik sekali dengan brand yang di-approve yang dalam waktu singkat mendapatkan pujian yang sangat luar biasa. Yang paling lucu adalah brand yang tadinya tidak approve, kemudian beberapa owner melakukan permintaan maaf yang ditujukan kepada dokter detektif, lalu melakukan perbaikan yang disebut reformulasi, yang dari sisi kefarmasian adalah sesuatu keanehan. Brand tersebut dalam waktu singkat menjadi di-approve, dan dalam waktu singkat juga cacian berubah menjadi pujian. Menurut kamu, narasi jejak digital yang terbangun seperti itu bisa terasa seperti ancaman nggak bagi brand owner? Balik lagi ke analogi tukang parkir yang tidak melakukan ancaman kepada kamu, tetapi narasi sudah terbangun bahwa kalau nggak bayar parkir, ada risiko bahwa mobil kita akan dibaret, sehingga untuk menghindari kerepotan lebih lanjut, kamu memilih ya udahlah bayar aja tukang parkirnya. Jangan-jangan kamu yang bersalah dan mau menyuap tukang parkir. Pastinya permasalahan ini tidak sesederhana kita bayar tukang parkir ya. Dari sisi bisnis, untuk menghindari kerepotan lebih lanjut, mungkin saja brand owner bersedia mengeluarkan sejumlah nominal yang sedang diselidiki ya, apakah ini suatu pemerasan atau penyuapan. Kalau memang ada produk berbahaya dari suatu brand owner, kenapa pihak terlapor tidak melaporkan produk tersebut kepada pihak yang berwenang? Dan permasalahan utamanya adalah narasi jejak digital yang sangat masif. Apakah ketika kita tidak bersalah dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat, memberikan pengaruh berarti kepada opini masyarakat, atau malah-malahan kembali diserang? Seperti saya yang difitnah menerima sejumlah uang dari seorang brand owner. Saya sudah memberikan klarifikasi dan ketegasan bahwa itu adalah fitnah. Tetapi tetap saja kan narasi fitnah itu yang masih disuarakan. Ini kasus pemerasan atau penyuapan? Kita ikuti aja ya proses di pihak yang berwajib.